Sore, Pak. Sore, Pak. Oke. Hmm, ya, share screen saya kelihatan ya. Oke. Ada pertanyaankah tentang tugas yang akan dipresentasikan melalui Zoom pada minggu ke-6 dan ke-7? Jadi kalian mengamati sistem informasi berbasis komputer pada suatu perusahaan melalui sumber primer atau sumber sekunder. Kalau tidak memungkinkan karena situasi pandemi, ya bisa menggunakan sumber sekunder, kemudian menganalisis sistem informasi komputer dari perusahaan itu, melihat bisnis prosesnya, melihat user interface-nya, melihat bagaimana sistem informasi itu melakukan leverage terhadap aktivitas perusahaan secara keseluruhan dalam membantu strategi bisnisnya. Kemudian bagaimana perusahaan itu juga, nah ini kalau tidak ada silakan kalian desain sendiri, memiliki laporan manajemen dalam bentuk business intelligence, ya, baik dari top level, middle level maupun operasional. Kalian desain dashboardnya dan sebagainya, nanti bagaimana fungsi laporan manajemen itu dan business intelligence itu di dalam perusahaan itu, informasi apa saja yang disajikan, desain tampilan grafisnya dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan dulu tentang tugasnya ini. Ya, kalau tidak ada, kita masuk dalam chapter selanjutnya, yaitu tentang TPS, ya, Transaction Processing, Functional Applications, dan Integrations. Ya. Jadi kita akan membahas sistem informasi fungsional yang dimiliki oleh perusahaan, bagaimana perusahaan itu memiliki sistem pemrosesan transaksi secara elektronik, dan bagaimana sistem informasi fungsional itu diintegrasikan satu sama lain. Nah, kalau kita bicara sistem informasi perusahaan, ya, maka di dalam perusahaan itu ada SIF, sistem informasi fungsionalnya, yaitu sistem informasi keuangan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi produksi, sistem informasi SDM, dan sistem informasi pemasaran. Nah, itu saudara-saudara merupakan sistem informasi fungsional yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam perkembangan sistem itu biasanya development-nya tidak sekaligus. Jadi dia dibuat secara bertahap sesuai dengan perkembangan perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Sehingga sistem itu seringkali dia, sistem yang saya maksud ini sistem informasi fungsional perusahaan, ya. Sistem informasi fungsional perusahaan itu misalnya sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi accounting, dan seterusnya. Seringkali dia merupakan suatu silo, gitu ya. Jadi dia berdiri sendiri antara satu bagian dengan bagian yang lain, tidak terintegrasi. Nah, maka itu perlu dia saling diintegrasikan satu sama lain, integrated, ya. Makanya minggu lalu saya sudah jabarkan ada konsep di dalam pengelolaan data itu ETL, ya, extract, transform, and load, gitu ya. Kita mengekstraksi data dari sistem sumber yang seringkali merupakan silo, kemudian kita mentransformasi datanya menjadi sebuah data yang memiliki standarisasi, dan kemudian kita lakukan loading ke dalam pusat basis data kita. Ya. Jadi dia sistem informasi fungsional ini nanti pada akhirnya harus diintegrasikan. Tapi sistem informasi fungsional ini dia secara spesifik memang melayani bidang tertentu. Misalnya sistem informasi SDM melayani bidang sumber daya manusia di dalam perusahaan. Sistem informasi pemasaran
membantu proses marketing dan penjualan, ya, marketing and sales dari perusahaan. Sistem informasi produksi membantu proses produksi, inventory, perencanaan produksi, PPIC, ya, production planning and inventory control, ya. Kemudian accounting, finance sama, dia melayani fungsi marketing di dalam perusahaan. Saya lihat bentar. Oke, sudah terekam ya. Nah, kemudian di tengah ini ada TPS, Transaction Processing System. TPS ini berfungsi melayani pemrosesan transaksi dan menjadi UI, user interface penghubung antara konsumen yang melakukan transaksi dan perusahaan kita yang bertransaksi dengan konsumen, gitu ya, dalam berbagai bentuknya. Ya, dia menjadi TPS, Transaction Processing System, ya. Transaction Processing System, ingat-ingat, bukan TPS, tempat pemungutan suara, bukan. Nah, dia diintegrasikan dan kemudian jadi suatu sistem yang terintegrasi, dan kita mengenalnya sebagai ERP, Enterprise Resource Planning, yang akan kita pelajari lebih detail pada minggu depan. Ya. Nah, di dalam sistem perusahaan itu, Enterprise System, ya, dia disebut sebagai Enterprise Wide System. Enterprise Wide System berarti dia sistem yang mengintegrasikan semua yang ada dalam perusahaan itu, gitu ya. Termasuk apabila perusahaan itu memiliki banyak departemen, banyak fungsi, banyak bagian. Bahkan kalau perusahaan itu memiliki induk atau holding company dan anak-anak perusahaan. Ya. Nah, di situ ada external system. Ya. Sistem kita seringkali terkoneksi dengan pihak luar, bisa dengan konsumen. Ya. Anda sudah tahu kalau dengan konsumen, biasanya sistem kita itu akan melakukan transaksi misalnya dengan konsumen, dan itu banyak ya, Anda coba lihat aplikasi-aplikasi yang bertebaran di handphone Anda itu ya, itu seringkali menghubungkan antara konsumen dengan sistem perusahaan, ya, dengan partner, dengan supplier, dengan pemasok, dengan distributor, ya, juga bisa kita menghubungkan sistem kita dengan supplier kita atau dengan distributor kita. Tentu hak aksesnya dibatasi, ya. Hak aksesnya dibatasi. Jadi kalau supplier terkoneksi ke sistem informasi kita, ya bukan berarti supplier itu nanti bisa mengakses dan mengobok-ngobok data kita, gitu ya. Tentu itu akan jadi problem karena itu hak aksesnya akan dibatasi hanya pada hak akses yang relevan, hak baca, hak tulis, hak memodifikasi value pada database itu dibatasi, dan itu diatur oleh seorang yang namanya database administrator atau DBA di dalam departemen IT perusahaan. Nah, external system ini juga seringkali mencakup pemerintah, misalnya menghubungkan sistem perpajakan antara perusahaan kita dengan pemerintah dengan menggunakan EDI, ya, Electronic Data Interchange, ya, sistem pertukaran data elektronik. Ya. Kemudian di sini juga ada support sistem pendukung, knowledge management, kemudian customer relationship management, dan compliance. Compliance ini kepatuhan terhadap aturan, regulasi, ketentuan, persyaratan teknis, baik yang berasal dari luar organisasi perusahaan kita, misalnya aturan perpajakan, aturan pemerintah yang lain, gitu ya, atau regulasi yang dalam rangka good corporate governance atau dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan oleh perusahaan kita secara internal. Ya. Konsep CRM, knowledge management, kita simpan dulu untuk minggu depan, ya, karena ada topik khusus tentang itu, jadi nggak usah dibahas pada sekarang. Nah, jadi TPS itu Transaction Processing System, ya, dia akan memonitor, mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendiseminasikan informasi. Mendiseminasikan itu menyebarkan informasi ke semua, untuk semua transaksi bisnis kita. Ya, contoh sistem TPS, mungkin Anda belanja di sebuah minimarket, kemudian Anda mengambil barang dan bertemu dengan kasirnya, barang Anda di barcode di situ,
ya, kemudian muncul tagihan atau billing yang harus Anda bayar dengan belanjaan yang Anda lakukan. Anda melakukan pembayaran, kemudian kasir itu memencet-mencet tombol komputer dan kemudian transaksi selesai. Nah, itu contoh TPS, Transaction Processing System. Ketika Anda bertransaksi, otomatis terjadi sejumlah pemrosesan transaksi di dalam database komputer dari si kasir itu. Ya, misalnya inventory barang akan berkurang secara otomatis. Kemudian juga kas, kalau Anda bayar secara tunai, ya uang tunai di kasir itu akan bertambah. Dia akan menghitung secara otomatis. Teman-teman tolong di silent ya, ada suara yang masuk gitu ya. Nah, TPS itu ya dia merupakan rapid processing dan seringkali ya pemrosesannya cepat ya, virtual, instan gitu ya. Dan user interface atau penghubungnya adalah berbagai macam kemungkinan teknologi. Ya bisa seperti yang kita lihat TPS dalam bentuk kasir di minimarket dengan seperangkat komputernya. Bisa kita lihat dalam bentuk mesin edisi perbankan untuk gesek ya, gesek kalau Anda belanja di toko kan bisa gesek ya, atau dalam bentuk barcode scanner, QR code ya, yang nanti pakai handphone nanti Anda akan bayar melalui digital wallet, uang digital gitu ya, atau melalui bentuk-bentuk yang lain, misalnya aplikasi yang ada di dalam handphone Anda gitu ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam ya. Bahkan sebuah menara kontrol pesawat udara, menara pengawas yang mengatur bagaimana pesawat mana yang bisa mendarat, pesawat mana yang boleh naik ke atas terbang gitu ya, dan berkomunikasi dengan pilot selama penerbangan berlangsung, itu dapat dikategorikan sebagai TPS, tower control-nya itu ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu Anda pernah mendengar ada terjadi gempa bumi di Sulawesi yang petugas tower control-nya itu tetap bertugas sampai akhir, sampai dia tertimpa oleh bangunan menara kontrol yang rubuh akibat gempa bumi itu, tapi pesawat yang dia bimbing untuk take off beberapa saat sebelum gempa bumi itu terjadi berhasil take off. Nah, itu salah satu contoh dari TPS, Transaction Processing System. Ya. Nah, di dalam TPS itu membutuhkan reliability, kehandalan. Ya. Jadi transaksinya harus benar-benar akurat, ya, dan sistemnya beroperasi secara permanen. Jangan tiba-tiba sistemnya berubah atau tiba-tiba sistemnya tidak available, ya, tidak tersedia ketika kita bertransaksi, ya, macet atau gimana gitu ya. Dan kemudian ada standarisasi, ya, standarisasi berarti uh, setiap datanya itu harus identik, ada format data yang sama, ya. Kalau Anda belajar minggu lalu tentang ETL, extract, transform, dan load. Transform itu kan untuk melakukan standarisasi datanya, ya. Transform itu untuk melakukan standarisasi datanya, ya. Kemudian akses kontrol, akses dibatasi hanya pada karyawan yang memang berhak menggunakannya. Jadi kalau misalnya dilakukan ASI, audit sistem informasi, ada audit trailnya. Jadi bisa dijejak, bisa dilacak siapa yang menggunakan sistem, siapa yang melakukan perubahan nilai, siapa yang melakukan transaksi dan sebagainya, dan aksesnya benar-benar dikontrol dan dilakukan oleh seorang yang bernama database administrator tadi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya stop share dulu. Silakan kameranya dibuka. Saya mau ambil screenshot seperti biasa. Oke, ada 3 page ya. Saya mulai dari page 1. Ini nanti kalau habis seperti biasa gabung lagi ya. Oke.
Loh, kenapa itu? Nur 7115 kuenya ditunjukin. Oke. Ini sudah batch 2. Bentar saya cek hasilnya. Oke, masuk. Terus terakhir batch 3 ya. Oke, ya sudah selesai. Saya tidak pantau chat ya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ngomong ke saya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ini karakteristik dari TPS ya. Jadi TPS itu biasanya memproses data dalam jumlah besar ya. Kemudian data sumbernya itu biasanya sebagian besar adalah internal ya. Kemudian TPS itu memproses informasi secara reguler ya, bisa harian gitu ya, transaksi dan kecepatannya tinggi karena dia memproses volume transaksi dalam jumlah besar ya. Kemudian TPS itu biasanya bisa memonitor dan mengumpulkan data berasal dari data yang saat ini maupun data yang masa lampau dan biasanya nanti bisa dikumpulkan ke dalam data warehouse yang kita analisis belakangan ya. Input dan output datanya itu terstruktur, jadi ada formatnya ya, bahkan programmer itu kalau ada belajar programming kan dia bisa memformat tipe datanya itu apa aja ya, misalnya tipe datanya integer berarti dia ketika di input field database-nya itu dia hanya menerima bilangan bulat, bilangan koma nggak bisa. Kalau Anda masukkan kalimat atau kata di situ dia akan error ya. Kemudian juga ada level detailnya ya, jadi bisa bisa di apa ya, di zoom lebih jauh gitu ya data-datanya itu ya. Kemudian kompleksitas komputasinya tidak terlalu tinggi ya, misalnya penjumlahan statistik sederhana gitu ya, jadi enggak seperti DSS. Kalau DSS atau Business Intelligence, Decision Support System, Business Intelligence, BI yang Anda belajar minggu lalu itu model matematika, statistiknya lebih kompleks. Kalau TPS ya paling hanya memproses jumlah uang yang masuk, jumlah uang yang keluar, ya, transaksi bisnis biasa, gitu ya. Jadi enggak sampai menganalisis data menggunakan statistik seperti itu. Kemudian juga membutuhkan akurasi, integritas data, dan keamanan data. Ya, Anda bisa bayangkan kalau data transaksinya tiba-tiba diubah, gitu ya, atau diganti oleh yang tidak berhak, gitu ya, atau karena error dalam atau kesalahan dalam tabel-tabel basis datanya tiba-tiba nilai datanya bergeser, nah tentu akan runyam gitu ya, apalagi kalau itu transaksi perbankan misalnya. Ya. Kemudian kehandalannya harus tinggi ya, karena TPS itu tempat organisasi bergantung ya. Kalau TPS-nya misalnya macet ya, tiba-tiba server dari minimarketnya itu tidak jalan ya, Anda bisa bayangkan berapa ribu transaksi akan tertunda ya. Kemudian juga terakhir dia dikatakan memiliki kapasitas untuk melakukan inquiry processing, ya, bisa melakukan query. Query itu pencarian data, ya. Jadi dia bisa memilih field tertentu di dalam tabel basis data itu dan kemudian menampilkannya berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dari tabel basis data atau database mahasiswa, saya bisa mencari misalnya mana sih mahasiswa teknik industri yang IPK-nya lebih dari 3 gitu ya. Select NRP, select nama, if misalnya atau where IPK lebih besar atau sama dengan 3. Jadi dia bisa melakukan inquiry atau pencarian data tertentu ya.
Nah, kemudian ini adalah contoh dari TPS, ya, ini contoh dari TPS, menara pengawas di bandar udara, seperti saya cerita tadi juga termasuk TPS. Ya. Kemudian kartu gesek untuk debit card, kredit card di di edisi center di perbankan atau pembaca QR code untuk melakukan transaksi ya dengan menggunakan QR code reader, QRIS ya, QRIS, KRIS gitu ya untuk standar Indonesia. Nah, kemudian mesin database apa itu software database management system untuk transaksi di kasir dan sebagainya itu termasuk dalam TPS. Ya. Nah, kemudian di dalam transaksi itu ada dua macam pemrosesan. Ya, jadi TPS itu akan memproses dua macam pemrosesan. Jadi dia bisa batch processing dan bisa online. Ya, kalau batch processing dia datanya itu dikumpulkan dulu pada satu waktu tertentu, kemudian secara periodik baru diproses. Misalnya seminggu sekali gitu ya. Kalau online, data itu real time. Ya, jadi langsung diproses. Contoh online itu kalau Anda narik uang di ATM gitu ya, pasti pemrosesannya itu seketika itu juga. Begitu Anda narik uangnya, saldonya langsung berkurang. Nah, itu online processing. Ya. Tapi misalnya kalau dosen melakukan koreksi terhadap nilai mahasiswa, itu batch kan. Jadi tugasnya dikumpulkan dulu satu periode, kemudian diinput, nanti dalam periode UTS, baru nilai UTS-nya keluar gitu ya misalnya. Nah, itu adalah batch. Ya. Nah, tentu saja di dalam transaksi bisnis, online itu lebih disenangi gitu ya, karena dia bisa memanfaatkan computer networks ya, jaringan komputer, jadi bisa menggunakan internet atau menggunakan intranet mengkoneksikan jaringan komputer di dalam perusahaan kita ya. Dan kemudian juga job processing-nya akan langsung, dan karena itu dia tidak numpuk di satu waktu ya, terutama ini terkait dengan power komputasi dari perusahaan gitu ya. Jadi beban komputasi perusahaan akan lebih tersebar gitu ya. Nah, sehingga eh, apa itu sistemnya itu akan terus bekerja dan tidak numpuk pada suatu waktu gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini adalah flow contoh dari pemrosesan transaksi ya. Di sini ada satelit ya, ada komputer, kemudian ada FAN, value added network, ini jaringan komputer ya. Mungkin kalau sekarang sudah ditambah dengan aplikasi-aplikasi gitu ya. Bahkan sudah berkembang yang namanya IoT ya, Internet of Things gitu ya. Perangkat yang menggunakan kombinasi software cerdas, robotika, dan jaringan internet menggunakan berbagai macam sensor yang merupakan gabungan antara elektro dan informatika ya. Nah, jadi dia kira-kira seperti itu. Oke, tidak perlu. Nah, kemudian juga dia bisa melakukan analisis ya dari data gitu ya, mengumpulkan data. Nah, ini yang peran yang saya sampaikan kemarin ya, business intelligence dan decision support system gitu ya, bisa melakukan itu. Nanti dia bisa melakukan pelaporan terhadap tugas reporting ya kepada manajemen perusahaan, memberikan laporan kepada manajemen perusahaan baik top level, middle level maupun operational level gitu ya. Ini kalau nanti habis silakan gabung lagi ya. Nah, ini aktivitas-aktivitas